Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hardiki Nasri dengan NIM E1E024-10141. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah legendaris yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat dengan judul Maling Kundang. Cerita ini sangat terkenal di seluruh Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Cerita ini mengisahkan tentang betapa pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua dan tidak melupakan asal-usul kita. Konon, cerita ini sudah turun-temurun dikisahkan dari para tokoh untuk generasi muda sebagai nasihat untuk para generasi muda. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Jadi, pada zaman dahulu, di sebuah desa nelayan di Air Manis, Sumatera Barat, hiduplah satu keluarga nelayan. Karena kebutuhan keuangan keluarga, sang ayah akhirnya memutuskan untuk pergi merantau menyeberangi lautan. Namun, sang ayah tidak pernah kembali ke kampung dan meninggalkan istrinya, Mande Rubayah. Sang istri kemudian membesarkan anak mereka, Malin, seorang diri. Oleh sang ibu, Malin sering dikundang-kundang atau dibawa kemana saja. Oleh karena itu, sang anak mendapat panggilan baru, Maling Kundang. Malin tumbuh sebagai anak yang pintar, tapi sedikit nakal. Malin sering mengejar ayam dan memukul mereka dengan sapu. Suatu hari, ketika Malin sedang mengejar ayam, Malin terjatuh dan tangannya terbentur sebuah batu. Luka itu meninggalkan bekas di lengannya. Beranjak dewasa, Malin merasa iba pada ibunya yang harus berusaha susah payah menafkahi mereka. Sehingga Malin berniat untuk merantau bersama sebuah kapal pedagang. Ketika ia menceritakan niatnya kepada ibunya, ibunya langsung tidak mengizinkannya untuk pergi. Ibunya tidak rela ditinggal anak-anak semata wayangnya. Ibunya juga takut Malin akan menjadi seperti ayahnya yang pergi dan tidak pernah kembali ke kampung. Meski ditolak sang ibu, Malin tidak berhenti membujuknya. Melihat kegigihan Malin, Ibu Mande mengizinkannya pergi, meski dengan berat hati. Setelah meyakinkan ibunya bahwa dirinya akan baik-baik saja, Malin pun pamit dan meninggalkan Ibu Mande seorang diri di desa. Ketika sedang berlayar dalam perantauannya, sebuah kejadian buruk menimpa kapal yang ditumpangi Malin sehingga ia terdampar di sebuah pantai. Warga desa di pantai tersebut menyambut dan membantu Malin untuk tinggal dan bekerja di sana. Malin bekerja dengan sangat rajin, mengolah tanah desa yang subur dan menjadi semakin sukses. Malin memiliki 100 orang pekerja dan sejumlah kapal dagang sendiri. Setelah berhasil menjadi orang kaya, Malin pun mempersunting anak seorang saudagar kaya. Sementara itu, Ibu Mande tidak pernah mendapatkan kabar apapun dari Malin selepas kepergiannya. Selama bertahun-tahun, Ibu Mande hanya bisa memandangi laut sambil berdoa agar anaknya selamat dan mengirimkan kabar, atau bahkan kembali ke desa. Setiap kali ada kapal besar yang bersandar di desa, Ibu Mande selalu bertanya kepada nakoda dan awak kapal tentang anaknya. Namun, tidak pernah ada yang membawa kabar ataupun titipan dari Malin. Suatu ketika, Malin bersama istrinya dan beberapa anak buah kapal pergi berlayar menggunakan kapal yang besar. Setelah berlayar beberapa saat, kapalnya berlabuh di suatu pulau. Tanpa disadari,
Ternyata itu adalah kampung halaman Malin. Melihat kapal besar yang berlabuh, warga desa termasuk Ibu Mande beramai-ramai berkumpul di tepi pantai. Mereka ingin menyambut kapal yang dikira milik seorang sultan atau pangeran itu. Dari kejauhan terlihat sepasang pemuda dan pemudi berdiri di anjungan, mengenakan pakaian yang mewah. Ibu Mande melihat dan menyadari bahwa sang pemuda adalah Malin. Segera setelah kapal berlabuh dan kedua pemuda itu turun dari kapal, Ibu Mande berlari mendekati anaknya. Dari dekat, Ibu Mande melihat bekas luka di lengan sang pemuda dan menjadi semakin yakin bahwa pemuda itu adalah Malin. Ia kemudian memeluk Malin sambil memanggil namanya dan bertanya tentang kabarnya. Istri Malin yang berdiri di dekat Malin terkejut melihat seorang wanita tua berpakaian compang-camping memeluk suaminya sambil mengaku bahwa ia adalah ibunya. Maklum, selama ini Malin mengaku bahwa kedua orang tuanya adalah bangsawan dan sudah meninggal. Istri Malin pun bertanya kepada Malin tentang siapa wanita itu. Sebenarnya karena malu kepada istrinya, Malin kemudian mendorong ibunya dan berkata kasar kepada Ibu Mande. Malin tidak mengakui ibunya dan mengatakan bahwa ibunya tidak seperti Ibu Mande yang kotor dan miskin. Setelah itu, Malin memerintahkan istri dan anak buahnya untuk bergegas kembali ke kapal untuk berlayar. Ibu Mande yang sudah tua, renta, terkapar di pasir, menangis dan sakit hati sampai pingsan. Setelah akhirnya tersadar, Ibu Mande tinggal sendiri di pantai dan warga desa yang tadinya ramai sudah meninggalkannya. Ibu Mande juga melihat bahwa kapal Malin dan istrinya sudah berlayar jauh dari pantai. Sambil menangis, Ibu Mande berlutut dan mengangkat tangannya untuk berdoa kepada Tuhan. Ibu Mande berdoa, jika pemuda tadi bukan Malin Kundang, Ibu Mande memaafkan perbuatannya. Tetapi jika pemuda itu adalah benar Malin Kundang, maka Ibu Mande mengutuknya menjadi sebuah batu. Setelah Ibu Mande berdoa, langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap. Hujan deras dan badai pun muncul. Kapal Malin yang sedang berlayar pun hancur berkeping-keping disambar petir. Keesokan harinya, ketika badai sudah reda, puing-puing kapal yang sudah berubah menjadi batu tersapu ombak ke sebuah pulau. Di antara puing-puing yang terdampar di pantai, ada satu bongkahan batu yang berbentuk seperti tubuh manusia yang menunduk, beserta ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri yang berenang di sela-sela batu itu. Masyarakat setempat mempercayai bahwa batu itu adalah tubuh Malin yang dikutuk berubah menjadi batu karena ia durhaka kepada ibunya. Dan ikan-ikan di sekitarnya adalah serpihan tubuh istri Malin yang sedang mencari suaminya. Jadi pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita Malin Kundang ini adalah cerita Malin Kundang ini bahwa seorang anak itu harus selalu menghormati orang tua yang telah membesarkannya. Selain itu, pelajaran lain yang dapat kita petik adalah kita harus selalu rendah hati dan tidak boleh sombong dengan segala kesuksesan yang telah kita raih. Demikian cerita Malin Kundang yang saya sampaikan. Terima kasih.